Anda bersama kami, saudara, di Kompas Bisnis. Setelah bergerak perkasa secara beruntun, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada Kamis 23 Januari 2025 ditutup melemah tipis di zona merah. Mengutip dari RTI Bisnis, IHSG melemah sebesar 24,48 poin atau 0,34% di level 7.232. Di awal perdagangan, IHSG bergerak perkasa di zona hijau, namun di akhir perdagangan IHSG melemah. Investor asing mencatatkan net buy mencapai 18,01 miliar rupiah di seluruh pasar saat IHSG turun. Net buy asing di pasar reguler sebesar 14,56 miliar rupiah dan net buy asing di pasar negosiasi sebesar 3,46 miliar rupiah. Sebanyak 240 saham tercatat menguat, 318 terkoreksi, 254 saham stagnan dengan jumlah transaksi mencapai 14,12 triliun dan volume perdagangan mencapai 16,17 miliar lembar saham. Dan setelah Bank Indonesia memutuskan memangkas suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% pada 15 Januari 2025 lalu, indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat di level 7.079. Tren penguatan IHSG berlanjut setelah Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada 21 Januari 2025. IHSG setelah pelantikan Trump menguat di level 7.181. Kemudian, saudara, pada Rabu 22 Januari 2025, IHSG kembali menguat di level 7.257. Setelah secara beruntun, IHSG bergerak perkasa. Kemarin IHSG ditutup melemah tipis di level 7.232. Sebelumnya, saudara, investor asing tak ragu melakukan aksi jual alias net sell. Sehari setelah pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pasar saham Indonesia kehilangan 383,17 miliar rupiah. Besarnya arus dana asing yang keluar bukan hanya terjadi saat Donald Trump resmi dilantik 3 bulan lalu, dana asing juga keluar mencapai 29,44 triliun rupiah. Dan Desember 2024, 4,1 triliun rupiah, dana asing juga keluar dari pasar modal Indonesia. Kemudian, saudara, pada 22 Januari, asing kembali masuk dengan uang 293 miliar rupiah dan kemarin sebesar 18 miliar rupiah. Ya, saudara, setelah berhari-hari bergerak perkasa pasca pemangkasan suku bunga oleh Bank Indonesia dan juga ada momen pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, IHSG kemarin ditutup turun tipis sebesar 24 basis poin. Namun kondisi ini tidak menafikan dampak positif pemangkasan BI Rate dan juga pelantikan Trump yang sempat terjadi di pasar modal Indonesia. Lebih lengkap kita akan bahas bersama Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan. Selamat pagi, Pak Alfred. Selamat pagi, Mas. Terima kasih atas waktunya di Kompas Bisnis. Pak Alfred, kita lihat bahwa IHSG menguat secara beruntun sejak pemangkasan suku bunga acuan atau BI Rate dan juga adanya momen pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kemudian kemarin IHSG ini ditutup melemah tipis begitu, 24 basis poin. Ini kemudian yang menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan hal ini? Ada perubahan tren di pasar modal walaupun turun tipis? Ya, kalau kita lihat kan penurunan tipis yang terjadi kemarin tidak terjadi di sepanjang perdagangan ya, tapi terjadi di sesi akhir perdagangan. Bahkan tadi di awal sesi pertama perdagangan kemarin juga indeks masih terus mengalami penguatan. Jadi kalau kita melihat memang dalam tempo yang cukup cepat terjadi perubahan biasanya karena faktor profit taking. Karena kalau kita lihat kemarin juga tidak ada banyak beberapa sentimen atau pemberitaan yang cukup fundamental yang bisa mengubah arah IHSG pada sesi terakhir kemarin. Jadi sampai sejauh ini kalau kita lihat lebih kepada faktor profit taking, dan kenapa kita juga berani mengatakan seperti itu karena memang sebelumnya juga IHSG sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya pasca pengumuman tanggal penurunan BI Rate. Kita lihat IHSG naik signifikan rally 6 hari dengan akumulasi kenaikan
lebih dari 5%, 300-an poin. Dan kita lihat kalau kemarin terjadi penurunan di sesi kedua atau sesi akhir, kita lebih melihat pada aksi profit taking untuk saat ini. Ya, penurunan tidak terjadi sepanjang hari dan ini faktor terbesar yang terjadi begitu penurunan tipis ini karena ada profit taking. Namun Anda melihat apakah ada sentimen yang terjadi pada hari kemarin dan apa selain juga profit taking yang paling mempengaruhi market? Ya, kalau kita lihat memang kalau profit taking faktor lebih kepada tadi ya, realisasi gain, karena kalau kita lihat memang kenaikannya juga sudah cukup signifikan dalam 6 hari terakhir. Tapi kalau kita lihat faktor-faktornya masih kita lihat sentimennya juga masih tidak banyak perubahan. Kita lihat memang kalau kita tarik dari garis pekan kemarin rally-nya, sentimen-sentimen kuat seperti penurunan suku bunga yang berimbas juga langsung terhadap penguatan rupiah. Kita juga melihat bagaimana data-data dari Cina, ekonomi yang cukup besar juga hasilnya juga cukup bagus. Data di Amerika juga inflasi juga cukup baik, dan kalau kita lihat juga pada momen pelantikan juga sentimennya juga cukup positif secara global sehingga itu juga berimbas terhadap regional Asia. Jadi kalau kita lihat memang sentimen yang mendorong profit taking tidak ada sentimen fundamental sejauh ini. Kita lebih melihat pada tadi realisasi gain yang dilakukan oleh investor pasca kenaikan yang cukup signifikan terhadap aset-aset mereka dalam 6 hari Baik, terakhir. berarti secara fundamental ini tidak ada sentimen yang begitu berpengaruh, begitu masih tetap stabil walaupun turun tipis. Dan kita kembali ke sentimen pasar global begitu terkait dengan Donald Trump. Sebelumnya tidak sampai 24 jam setelah dilantik, Donald Trump ini mengumumkan kebijakan yang bisa dibilang mengguncang dunia begitu, keluar dari WHO, keluar dari perjanjian hijau, kembali eksploitasi bahan bakar fosil, cabut mandat mobil listrik, kemudian juga ada obral insentif manufaktur di Amerika. Kemudian apa yang bisa diantisipasi oleh investor khususnya retail domestik terkait dengan hal ini? Ya, memang tadi bahwa dengan terpilihnya Trump memang tidak bisa kita elakkan dari historis yang memang sudah pernah terrealisasi ya di 2017-2021 di periode Trump sebelumnya. Kalau kita lihat memang kontroversialnya memang memberikan dampak uncertainty yang begitu cukup besar terhadap IHSG. Kita melihat pergerakan IHSG di periode itu relatif cukup stagnan ya. Dan kalau kita lihat juga pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan Cina dan juga Amerika, apalagi kita lihat bahwa isu perang dagang cukup besar di periode itu juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap terjadinya stuck pada pertumbuhan ekonomi. Nah, melihat dari kondisi itu mungkin ini juga menjadi perhatian juga bagi retail. Artinya apa? Bahwa uncertainty meskipun tadi bahwa ada kegembiraan dari sisi potensi penurunan konflik, tapi di satu sisi lain tadi bicara masalah perang dagang, dan kita melihat dari hasil pidatonya kemarin juga sepertinya juga masih akan terjadi bicara masalah perang dagang, usaha untuk melindungi ekonomi mereka dalam negeri, dan ini kita udah bisa melihat secara historis dampaknya juga cukup kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi ini juga yang mungkin perlu yang menjadi concern bagi investor kita, bahwa tekanan ke depan meskipun dari sisi krisis geopolitik mungkin menurun untuk perang, tapi real bicara masalah perang dagang akan menjadi dampak langsung terhadap performa ekonomi termasuk dari bicara negara kita. Jadi kalau melihat secara keseluruhan relatif bisa dibilang bursa kita cukup berat tantangannya ke depan. Ini tergantung nanti bagaimana penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah, strategi pemerintah terhadap tadi kondisi ke depan, terkhusus tadi bicara masalah kebijakan dari Presiden US terhadap perlindungan negaranya, dan tentu tadi bahwa pasar harus melihat secara detail, retail juga harus melihat secara detail bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Angka-angka indikator makro juga masih tetap menjadi concern bicara masalah inflasi, rupiah, pertumbuhan ekonomi, dan beberapa data-data penting lainnya. Jadi memang masih sulit digambarkan untuk short term ini, dan kita lihat juga pasar juga bisa dibilang masih sebatas short term ya, euforia. Kita lihat juga asing naik turun pada transaksi perdagangannya,
Untuk net sell dan net buy, kita juga melihat ini lebih kepada faktor trading, aktivitas trading. Artinya kita memang melihat bahwa mungkin masih dalam faktor wait and see untuk melihat realisasi kebijakan pemerintah AS dalam beberapa bulan ke depan. Termasuk kita lihat bahwa di dalam negeri sendiri bisa dibilang ini masih dalam proses transisi ya. Kita melihat bahwa 100 hari kerja presiden saat ini juga masih relatif belum banyak terlihat, sehingga memang proses wait and see ini mungkin yang akan menjadi pertimbangan kita untuk melihat dalam pergerakan pasar atau IHSG dalam beberapa bulan ke depan. Antisipasi yang harus dilakukan beberapa bulan ke depan, ini tantangannya juga cukup berat, ada wait and see, melihat juga kondisi pasar global dan juga Amerika dan khususnya juga kebijakan The Fed begitu ya. Pak Alfred, juga bagaimana kalau kita menarik ke belakang begitu ketika Trump ini dilantik, sebetulnya tidak terlalu berpengaruh terhadap IHSG. Dan kemudian sebelumnya sempat disebut atau digadang-gadang ini justru akan membuat IHSG turun pada waktu itu. Namun tidak terjadi. Apakah efek kejut Trump ini tidak sebesar itu bagi pasar Indonesia ketika dilantik? Namun jangan dijawab dulu Pak Alfred. Sesaat saja kita akan kembali, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis Saudara, dan kita lanjutkan perbincangan dengan Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan tadi terkait dengan efek kejut Donald Trump begitu. Ini seberapa besar dampak kepada pasar ataupun market Indonesia? Kalau kita melihat di pekan kemarin ketika inaugurasi ataupun pelantikan Trump tidak terlalu berpengaruh banyak terhadap IHSG. Analisa Anda seperti apa? Ya, memang cukup pas ya kalau kita lihat realisasi yang terjadi di beberapa bursa global yang bergerak mix ketika pelantikan Trump. Dan kalau kita lihat memang dari sisi atau side ekonominya memang di satu sisi memang pelantikan Trump ini kembali memberikan sebuah pertimbangan bagi pasar terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan. Karena kalau kita tahu memang bahwa bicara masalah, ambil contoh tadi bicara masalah perang dagang adalah kebijakan yang akan paling berpengaruh terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dan ini yang memang menjadi concern, bisa menjadi kekhawatiran justru bagi negara-negara di luar Amerika. Jadi kalau kita lihat memang dampaknya mungkin karena faktor tadi ya, meskipun tadi secara euforia memberikan dampak positif terhadap bursa Amerika, tapi di satu atau di sisi lain tentu tadi dengan kebijakan-kebijakan yang akan direalisasikan bisa menjadi sebuah ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi beberapa negara. Jadi ini juga yang menjadi pertimbangan, sehingga itu yang menjadi respon tadi kita lihat beberapa bursa global justru melihat dari sisi tadi dampak ketika kebijakan tarif yang akan diberlakukan itu akan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi domestik, dan ini yang mungkin lihat pasar juga menjadi kekhawatiran. Sehingga kalau kita lihat tadi secara keseluruhan dampak dari pelantikan terhadap bursa global relatif memang bergerak mix ya, artinya ada yang menyikapi secara negatif, ada juga yang menyikapi secara positif. Kalau kita tarik tadi bagaimana kepercayaan asing terhadap Indonesia ataupun market Indonesia seperti apa? Kita ketahui bahwa 2 hari terakhir memang ada net buy atau pembelian dari asing. Namun kalau kita tarik lebih jauh selama 3 bulan berturut-turut besar sekali, fantastis angka net sell-nya. Sebetulnya ini apakah dampak dari kepercayaan asing terhadap Amerika atau justru sebaliknya ketidakpercayaan ataupun tidak adanya trust terhadap market Indonesia, Pak Alfred? Ya, kalau kita lihat lebih kepada tadi ya, memang daya tarik yang lebih tinggi untuk balik ke US, karena kalau kita lihat memang tadi bahwa fokus Trump adalah peningkatan ekonomi domestik, sehingga ini yang mendorong tadi bahwa adanya capital outflow. Dan kalau kita lihat secara historis juga dari periode Trump di 2017 dan 2021 juga bursa kita mengalami net sell yang juga cukup besar di periode pertama. 2017-2018 bahkan secara closing dari 2017 sampai 2021 juga secara keseluruhan kita mengalami net sell. Jadi kalau kita lihat ini lebih bukan kepada
faktor pelemahan ekonomi kita, tapi memang cenderung tadi ekspektasi terhadap penguatan ekonomi Amerika yang lebih besar sehingga dana cenderung akan terdorong keluar. Oke, itu secara global. Kalau kita tarik lagi ke dalam secara domestik begitu, stabilnya IHSG ini sejak adanya pemangkasan suku bunga ataupun BI rate sebesar 5,75 di mana ada 25 BPS begitu yang diturunkan, dan itu langsung berdampak besar terhadap market adanya kenaikan. Apakah ini menjadi katalis utama juga di mana IHSG kala itu langsung menghijau, Pak Alfred? Ya, kalau kita lihat di pekan ketika result dari RDG Bank Indonesia di Januari 2025 memang berbarengan dengan data-data global yang juga cukup bagus tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bicara masalah pertumbuhan ekonomi yang di atas ekspektasi atau konsensus pasar yang dirilis di pekan saat itu, dan juga kita lihat juga inflasi Amerika yang masih juga cukup terkendali, karena kita tahu bahwa bicara masalah data inflasi Amerika akan kuat pengaruhnya dilihat oleh pasar terhadap tadi kebijakan The Fed sendiri. Jadi kalau kita lihat memang akumulasi sentimen positif pasca kenaikan RDG atau result RDG dibacakan itu juga cukup banyak, sehingga kita lihat bahwa sentimen apakah BI rate menjadi sentimen utama, kalau kita lihat memang agak sulit ya, karena tadi bahwa memang menjadi sentimen positif tapi tidak menjadi sentimen satu-satunya ketika hasil itu mendorong kenaikan IHSG yang cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat ada faktor berbarengan atau sentimen yang juga positif yang ada saat itu. Jadi tidak hanya sendiri dari kebijakan BI rate ya, walaupun kita tahu bahwa dampaknya juga cukup bagus terhadap rupiah, dan memang pasar melihat ketika BI menurunkan suku bunga artinya memang ada upaya BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat lagi. Jadi kalau kita lihat memang ini menjadi sentimen yang baik dilihat oleh pasar. Sentimen yang baik namun bukan menjadi sentimen satu-satunya kenaikan dari IHSG kala itu. Dan kemudian kalau kita lihat juga ada pemangkasan suku bunga yang menjadi salah satu sentimen positif bagi IHSG. Kemudian kebijakan seperti apa lagi yang harus diambil pemerintah agar IHSG ataupun market lebih bergairah? Dan bagaimana proyeksi Anda terkait IHSG semester ini, Pak Alfred? Ya, kalau kita lihat tadi memang bahwa angka-angka indikator makro masih menjadi concern oleh pasar ya. Tidak hanya domestik tapi juga luar. Jadi mungkin ini akan menjadi concern pemerintah bagaimana tadi menjaga angka-angka indikator makro kita juga tetap stabil bahkan akan lebih baik. Kalau kita lihat ambil contoh dalam 100 hari pemerintahan yang baru, kita lihat dalam 3 bulan ini inflasi cukup bagus. Dan ini juga yang kita lihat bahwa ini akan modal yang kuat sebenarnya untuk periode perjalanan pemerintahan ke depan. Jadi kalau kita lihat kita masih concern kepada atau market masih concern kepada angka-angka besarnya, terkhusus nanti bagaimana tadi upaya pemerintah bisa betul-betul mendorong pertumbuhan sesuai dengan target mereka yang juga cukup fantastis. Nah, kalau terkait tadi dengan pergerakan IHSG di semester ini kita lihat masih cukup berat ya. Tadi kita masih melihat periode wait and see karena kita tahu bahwa proses transisi pemerintahan di domestik dan juga di US juga menjadi faktor yang juga cukup besar akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Jadi kalau kita lihat ini akan membuat tadi kenapa kita katakan bahwa cenderung IHSG akan bergerak flat atau wait and see karena faktor tadi. Dan kalau kita lihat juga animo-animo besar juga tidak terlalu cukup banyak yang terjadi di semester pertama ini. Memang masih banyak hal-hal yang cukup penting yang ditunggu tadi kebijakan The Fed di semester ini, bicara masalah tadi realisasi pertumbuhan pemerintah saat ini nanti di awal kuartal pertama 2025 bagaimana dampak tadi kebijakan-kebijakan penting mereka ya seperti kebijakan makan gratis dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat overall kita masih melihat bahwa IHSG cenderung akan wait and see atau konsolidasi di level tadi 6.900 sampai di 7.300. Jadi sampai sejauh ini memang kita melihat bahwa masih cukup kuat lah kalau kita lihat. Karena kita memang melihat bahwa pasar juga melihat sedang menunggu juga bagaimana realisasi dari pemerintahan baru terhadap kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong tadi pertumbuhan ekonomi kita. Proyeksinya secara global kita nunggu kebijakan internasional termasuk Amerika Serikat di mana kebijakan The Fed juga akan segera dikeluarkan begitu
Sementara secara makro di nasional ataupun domestik ini masih menjadi fokus indikator makro stabil, menjaga juga inflasi seperti apa nantinya proyeksi semester ini dan juga market fokus pada angka-angka besar yang akan terjadi pada semester ini. Terima kasih Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih Kompas Bisnis.